Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dengan Renungan Harian HKBP Surabaya di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Ayat renungan kita hari ini tertulis dalam Kitab Imamat pasal 20 ayat 8. Demikian tertulis, "Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jala ikon radutan muna akka paretaku dohot mangulahon akai ai audo jahoba na pabadiau kamu." Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi topik renungan kita adalah kita ditebus untuk dikuduskan oleh kekudusan Allah. Kudus adalah suci atau murni, tidak tercampur dengan yang lain. Hidup kudus dapat dipahami sebagai kehidupan yang mengejar untuk mendapatkan kesucian standar dari Tuhan. Dalam kehidupan beriman, Bapak Ibu Saudara-saudara, ritual penyucian selalu dilakukan mendahului bermacam ritual yang lain. Banyak cara ritual dipakai untuk penyucian. Beberapa di antaranya tentang warna. Biasanya dipilih warna putih sebagai simbol bersih, atau pembasuhan atau pemercikan air dipahami sebagai pembersihan. Mereka yang telah dibasuh atau dipercikkan air tertentu dinyatakan layak untuk menghadap Tuhan dalam ibadah. Segala ritual tersebut diperlukan karena memahami bahwa Allah itu kudus dan manusia itu berdosa. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika manusia ingin menjumpai Allah yang suci, maka harus menyucikan diri agar Allah berkenan dijumpai. Umat Tuhan di masa Perjanjian Lama memakai tanda tersebut dalam makna berbeda. Ritual yang dilakukan dipahami sebagai tanda bahwa Allah berkenan. Kepada Nuh, Allah berjanji tidak akan memusnahkan penghuni bumi lagi dengan menempatkan pelangi sebagai tandanya. Kepada Abraham, Allah memakai sunat sebagai tanda ikatan perjanjian. Dan kepada bangsa Israel yang dibawa keluar dari perbudakan Mesir, Allah memakai tanda darah yang dioleskan pada tiang pintu rumah. Darah tersebut berasal dari domba yang disembelih sebagai korban. Semua tanda tersebut dijadikan sebagai simbol ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan menariknya bahwa yang menjadi inisiator terjadinya tanda selalu dari pihak Allah yang menetapkan, bukan usaha manusia dan upaya manusia. Kitab Imamat berisi semacam regulasi bagaimana umat dapat hidup berkenan kepada Allah. Relasi dengan Allah membuat regulasi menjadi penting. Segala tata aturan ritual dibuat. Relasi sosial kemasyarakatan diatur sedemikian rupa. Aturan diajarkan untuk ditaati. Tujuan utamanya
agar kehidupan umat senantiasa seturut dengan kehidupan atau kehendak Tuhan. Relasi dengan Allah membuat regulasi menjadi penting. Namun, regulasi dibuat bukan untuk menciptakan hubungan. Regulasi tadi dibuat dalam rangka menata hubungan agar terus berkelanjutan dari generasi ke generasi lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup kudus menjadi sebuah keharusan dalam rangka membangun relasi dengan Allah yang kudus. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Kehidupan yang kudus menjadi sebuah tanda yang paling kelihatan bahwa umat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan dituntut untuk kudus bukan agar berkenan kepada Allah, melainkan karena umat adalah sudah dikuduskan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sebab hanya yang kudus yang bisa menguduskan, dan hanya Allah yang kudus, bukan yang lain. Kepada setiap kita yang percaya telah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Percikan air ketika ritual baptisan dilakukan menjadi penanda bahwa mereka yang telah dibaptiskan telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Bukan air yang menguduskan, namun darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, darah yang suci, tidak berdosa. Itulah yang menguduskan. Memahami hal yang demikian, betapa seriusnya kita harus hidup kudus. Dan yang terakhir, sebagai orang yang sudah dikuduskan, sudah seharusnya hidup dalam kekudusan, karena Allah yang menguduskan adalah Allah yang kudus. Jaga pikiran agar tetap kudus, jaga perasaan agar tidak disesatkan dengan prasangka dan a priori, jaga perilaku agar terus mencerminkan kehidupan yang benar. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi ayat renungan kami hari ini. Tuhan, Kau meminta supaya kami yang sudah Engkau kuduskan dengan darah-Mu yang suci itu benar-benar menjaga kekudusan kami. Bukan karena kami, Tuhan, tetapi karena Engkau yang kudus itu yang mampu menguduskan kami dari segala perbuatan kami yang tidak layak menjadi berkenan layak di hadapan-Mu. Berkati Tuhan, kuatkan kami untuk terus menjaga hidup kudus di dalam kehidupan kami dan di dalam iman kami. Berkati gereja-Mu Seresot Surabaya, berkati Parhaladu dan jemaat-Mu. Dan apabila ada jemaat-Mu dalam pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, Kaulah Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan. Dan apabila ada jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, Kau tolong Tuhan, sebab Engkaulah penolong kami yang sejati. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.